Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa diberikan oleh Allah kondisi yang sehat walafiat terbebas dari virus corona, dan mudah-mudahan kita semua warga SMP 1 Prambon pada khususnya dan pada umumnya seluruh warga Indonesia segera terbebas dari virus corona sehingga proses pembelajaran bisa kembali dengan normal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang iman kepada hari akhir. Baiklah, kita awali pelajaran kali ini dengan pembacaan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pada pertemuan pertama, yakni tentang menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menunjukkan dalil-dalil Al-Quran tentang hari akhir, kemudian mengkategorikan hari akhir dengan tanda-tandanya dengan tepat, menerangkan cara-cara beriman kepada hari akhir, juga dapat menjelaskan hikmah kepada hari akhir. Pada pertemuan kedua nanti saya akan meminta kalian untuk menampilkan dalil-dalil Al-Quran tentang kejadian hari akhir, juga menyajikan gambaran tentang kejadian hari akhir berdasarkan dalil Al-Quran. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita simak dulu tentang pilihan hidup seorang manusia. Pilihan hidup kalian, mau pilih yang mana? Pilih A atau pilih B? Ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda. Ada yang mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang baik, ada yang mengabaikan kehidupannya dengan yang tidak berguna, hingga pada akhirnya kecelakaan menimpa mereka. Dari 3 penumpang yang menaiki mobil merah, 2 meninggal dunia, Badar dan Nawaf, sedangkan mobil yang satunya bernama Salah. Ini Nawaf. Satu temannya hidup, selamat dari kecelakaan tersebut, tapi temannya sayang tidak tertolong nyawanya. Saya Nawaf, dan saya baru saja meninggal dunia. Inilah jalan hidup saya. Ketika masih hidup, Nawaf sering menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Ketika ibunya mengingatkan waktunya sholat, dia masih enggan untuk sholat. Diminta lagi, dia hanya mengucapkan takbir seakan-akan dia sholat di kamar, padahal dia tidak sedang sholat. Ya, akhirnya penyesalan yang didapat oleh Nawaf, penyesalan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Yang kedua, Badar. Saya Badar, dan saya baru saja meninggal dunia.
dan inilah hidup saya. Ketika sedang bermain, tiba-tiba mendengar suara azan. Sadar pun meninggalkan tempat itu, mencari tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Sehingga tampak dari wajahnya senyum yang bahagia, tidak menunjukkan penyesalan sebagaimana Nawaf tadi. Yang ketiga, Sarah. Pilihan hidup Sarah tidak jauh berbeda dengan Nawaf. Sarah ini juga sering menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang kurang berguna, sering menghabiskan waktunya dengan gadget, dan hingga pada akhirnya kecelakaan yang merenggut nyawa Sarah. Saya Sarah, dan saya baru saja meninggal dunia, dan inilah pilihan hidup saya. Ketika hidup, Sarah sering mengabaikan perintah-perintah agama, sering mengisi hidupnya dengan hal-hal yang kurang berguna, surfing di internet tanpa hal yang jelas. Ketika ibunya mengajak sholat, dia dikatakan, jika ibunya mengajak sholat, dia mengatakan, maaf bu, saya sedang halangan. Padahal dia tidak sedang halangan. Maka yang didapat Sarah adalah penyesalan. Oleh karena itu, pilihan hidup kalian jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kembali ke materi. Iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini beserta isinya nantinya akan dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa nanti setelah kehidupan di dunia yang fana ini ada kehidupan lagi yang kekal dan abadi. Kiamat pasti terjadi. Banyak di Al-Quran menyebutkan tentang kiamat. Di surat Al-Had ayat 1, 2, dan 7, surat Al-Mu'min ayat 59, surat Toha ayat 15, surat An-Nisa ayat 165, dan surat An-Naml ayat 87. Bisa kalian cek, bisa kalian buka Al-Quran kalian dan cocokkan dengan yang kalian tonton. Hari kiamat di Al-Quran banyak disebutkan di surat-surat Al-Quran. Ada 30 tempat, ada 30 surat yang menyebutkan tentang penyebutan kiamat, meskipun tidak dengan redaksi kiamat, dengan berbagai redaksi yang artinya sama. Bisa kalian cek mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai surat Al-Fusilat ayat 40-45. Bisa kalian cek sambil dibuka Al-Qur'annya dan dicocokkan dengan yang kalian tonton. Hari kiamat memiliki banyak istilah sesuai yang disebut di Al-Qur'an tadi, mulai dari yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul zalzalah, yaumul waqi'ah, yaumul rajifah, yaumul haqqah, yaumul qari'ah, yaumul as, yaumul ba'as, yaumul nusur, yaumul mahsyar, yaumul jami. Itu semua adalah sebutan-sebutan lain atau nama-nama lain dari kiamat. Ada yaumul arad, yaumul tanad, dan yaumul jaza. Itu semua adalah istilah-istilah penyebutan tentang hari
kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro, dan kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau yang sering disebut dengan kiamat kecil, yakni datangnya kematian manusia, hewan, atau makhluk yang bernyawa ke alam barzah atau alam kubur. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran total atau matinya semua seluruh ciptaan Allah, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, manusia, hewan, jin, setan, iblis, malaikat, semuanya mati pada kiamat kubro. Untuk gambaran kiamat kubro, kita simak tampilan video berikut. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Tanda-tanda ini sebenarnya sudah terjadi pada masa dahulu dan masa sekarang. Di antaranya adalah yang pertama, anak-anak menjadi penuh kemarahan. Saat ini bisa kita lihat di berbagai media bahwa banyak sekali anak-anak yang membunuh orang tua, anak-anak yang membunuh guru dan lain sebagainya. Hujan dapat membakar. Seharusnya hujan menjadi rahmat, karena hujan memang adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan yang dapat membakar adalah hujan asam. Ini pernah terjadi pada tahun 1852 dan baru diteliti oleh para ilmuwan pada tahun 1970-an. Orang jahat bertebaran di muka bumi. Sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang jahat di mana-mana. Orang berkhianat dipercaya, ini sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang yang dipercaya, tetapi di belakangnya dia malah berkhianat. Orang yang benar dianggap pendusta. Kita sering mendengar di media baik TV maupun koran maupun media lain,
orang-orang yang seharusnya tidak masuk penjara tetapi dipenjarakan karena kepentingan politik, kepentingan pribadi, dan kepentingan yang lain. Orang-orang memutuskan tali silaturahmi. Ini banyak juga ditemukan di tetangga-tetangga kita, di sekitar kita. Orang memulai memutuskan tali silaturahmi karena hal-hal yang sepele, misal karena perkara hutang, karena perkara harta, dan lain sebagainya. Orang munafik akan berkuasa. Masjid-masjid dia, tetapi hati manusia tidak. Sekarang kita lihat hampir tidak ada masjid yang jelek. Semua masjid bagus sekali, tetapi isinya sering kosong. Apalagi kalau pas sholat subuh, masjidnya sangat besar, sangat megah, tetapi yang sholat hanya 2 ataupun 3. Yang selanjutnya, homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas. Sekarang banyak sekali di negara-negara Amerika, Eropa. Hal yang seperti ini menjadi legal. LGBT menjadi legal, dan untungnya di negara kita LGBT itu hal yang dilarang. Kemudian banyak sekali perkumpulan yang merusak wanita. Contohnya Miss Universe. Wanita yang seharusnya ditutupi aurat malah pada ajang tersebut ditunjukkan, dibuka auratnya, dipertontonkan kepada masyarakat luas. Terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia ini pernah terjadi dan sering terjadi di masa-masa lalu, mulai dari ketika Kekaisaran Cina menghancurkan dinasti Umayyah, kemudian pihak Amerika menghancurkan dan mengobrak-abrik di tanah Arab. Syria sekarang sudah hancur, Palestina diobrak-abrik oleh Israel, dan lain sebagainya. Dan yang paling ngetren saat ini adalah virus corona. Sudah menghancurkan peradaban manusia. Budaya kita yang selalu ketika bertemu saling berjabat tangan, sekarang kita mulai sedikit demi sedikit dihilangkan. Jika tanda-tanda tersebut sudah sangat tampak di muka bumi, maka akan datang 10 tanda-tanda kiamat kubra. Jika 10 ini sudah muncul di muka bumi, maka kiamat sudah semakin dekat. Di antaranya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada 10 bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan muncul, tidak akan terjadi di muka bumi jika 10 tanda-tanda ini tidak ada di muka bumi. Yang pertama, munculnya kabut atau dukhon, kabut yang sangat luas, kabut yang bisa menghancurkan umat manusia. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah pemimpin umat kafir, pemimpinnya para pasukan setan, pasukan iblis yang ingin menghancurkan akidah manusia. Kemudian munculnya Dabba. Dabba ini adalah sejenis hewan melata yang dapat berbicara kepada manusia. Dabba ini adalah hewan pembawa pesan kiamat. Kemudian terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini adalah tangan kanannya Dajjal. Munculnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa turun ke muka bumi bukan untuk membuat agama baru, tetapi meneruskan agama Nabi Muhammad SAW. Adanya 3 gerhana di timur, kemudian gerhana matahari di barat atau munculnya matahari tadi dari barat, dan terakhir adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul di mana Dajjal sudah berada di sana untuk menjerat manusia. Selanjutnya, kehidupan sesudah mati. Ada periode menunggu, yakni ketika manusia sedang berada di alam barzah menunggu datangnya kiamat besar. Periode peralihan dimulai dari kiamat besar, kiamat kubro, sampai diciptakannya tempat baru pada mahsyar. Periode kebangkitan di mana semua manusia, malaikat, setan, jin, iblis, genderuwo, mak lampir,
dan lain sebagainya dihidupkan kembali dari kematiannya. Kuntilanak juga akan dibangkitkan kembali. Periode penghisapan manusia, jin, setan, iblis akan dihisap pada masa ini. Dan terakhir, periode pembalasan. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, akan dibalas dengan surga, dan amal jelek akan dibalas dengan kejelekan atau dibalas dengan neraka. Peristiwa sesudah kiamat, ada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, yaumul mahsyar tempat berkumpulnya manusia atau hari berkumpulnya manusia, jin, setan, iblis dan kawan-kawan, yaumul hisab yakni hari penghitungan amal manusia, yaumul mizan di mana amal baik dan amal buruk akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir yaumul jaza atau hari pembalasan. Dalam syariat Islam ada 8 surga yang diperuntukkan untuk umat Islam, untuk kalian, untuk saya jika memenuhi syarat. Yang pertama surga Firdaus. Surga ini diciptakan oleh Allah dari emas sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 11. Kalau kita beruntung, maka kita akan di sana selamanya. Kemudian surga Aden. Surga Aden, orang-orang menyebutnya dengan surga Aden. Surga ini diciptakan oleh Allah dari intan putih. Calon penghuni surga Aden adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta selalu berbuat kebaikan, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya. Kemudian surga Naim, yakni surga yang diciptakan oleh Allah dari perak putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qalam ayat 34 dan surat Luqman ayat 8. Yang selanjutnya surga Ma'wah. Surga ini diciptakan oleh Allah dari zamrud hijau. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Yang kelima, surga Darussalam. Surga ini diciptakan oleh Allah dari yakut berwarna merah. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 127. Yang selanjutnya surga Darul Muqamah, yakni surga yang diciptakan oleh Allah dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 30 dan 34. Selanjutnya surga Maqamul Amin, yakni surga yang diciptakan oleh Allah dari emas. Penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman atau al-muttaqin, sebagaimana dalam surat Ad-Duhan ayat 51. Yang terakhir surga Khuldi, surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 15. Selanjutnya yang nama-nama neraka. Siapakah penghuni neraka itu? Pertama, neraka Hawiyah,
yakni diperuntukkan oleh orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Yang kedua, neraka Jahim, yakni tempat menyiksa orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 92. Yang ketiga, neraka Syaqor, yaitu untuk orang-orang yang munafik, yang mendustakan perintah Allah dan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 26-20. Sebagaimana dalam syariat Islam, penghuni surga tidak lagi mengalami pertumbuhan biologis. Mereka rata-rata usianya sama, antara 30 sampai 33 tahun. Tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi, tidak bertambah tua. Bahkan tetap muda dan menyenangkan. Di surga tidak ada hal-hal yang kotor. Wanita tidak haid, tidak ada orang berak, kencing, dan lain sebagainya. Sehingga surga selalu bersih, selalu wangi, dan isinya hanya ada kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Tidak ada rasa bongkar, tidak ada rasa bosan, tidak ada orang susah. Semuanya bahagia selamanya, abadi, abadan. Bagaimana dengan neraka? Dalam An-Nisa disebutkan bahwa di neraka orang kulitnya hangus, kulit yang terbakar kemudian hangus, tumbuh lagi, dibakar lagi, tumbuh lagi, dibakar lagi, seterusnya sampai jutaan tahun, miliaran tahun, atau bahkan triliunan tahun disiksa di neraka. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan di neraka? Disiram dengan hamim. Hamim ini adalah sejenis air yang jika disiramkan, diminumkan ke tubuh manusia, maka seketika tubuhnya akan hancur, perutnya
akan hancur, isinya keluar semua, kemudian kembali lagi, utuh lagi, diisi lagi, utuh lagi, seterusnya. Kemudian wajahnya disiksaan dalam surat Al-Isra ayat 97. Muka dahulu dimasukkan ke neraka, kemudian hangus terbakar, hancur, kemudian dikembalikan lagi utuh, dimasukkan lagi, hancur lagi, hangus lagi, begitu seterusnya. Kemudian mukanya diseret. Ketika belenggu darah tadi dipasang di leher, mereka seraya diseret ke dalam air yang sangat panas, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 70-72. Yang selanjutnya, wajah menghitam. Kemudian yang keenam, api neraka akan mengelilingi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui tentang adanya Allah sebagai Sang Pencipta. Mereka lah akan berada di neraka. Kemudian api neraka membakar sampai ke jantung. Naudzubillah, semuanya berisi siksaan di neraka. Kemudian semua isi perut mereka akan keluar, sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi tentang air hamim. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, isi perut akan keluar dan terburai ke neraka, kemudian dikembalikan lagi, utuh lagi, diisi lagi, hancur lagi, diisi lagi, hancur lagi, begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir ke-10, mereka yang ada di neraka akan ditemani oleh sembahan-sembahan dan setan-setan di neraka. Ketika di dunia ketika mereka menyembah berhala, mempercayai sesuatu selain Allah, maka mereka akan di neraka bersama sesembahan mereka. Maka dari itu tergantung kalian mau pilih surga atau neraka. Kalau mau pilih surga, maka jadilah siswa yang baik, jadilah siswa yang mengisi kegiatan kehidupan dengan hal-hal yang positif. Terakhir, hikmah iman kepada hari akhir. Salah satu hikmah dari iman kepada hari akhir adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Jika kalian memang benar-benar mengimani hari akhir, maka saya yakin kalian akan imannya bertambah, ketakwaan kalian akan bertambah, sholatnya semakin rajin, ngajinya semakin rajin, semakin patuh kepada orang tua, semakin taat kepada guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Jika mulut kita mengatakan saya beriman kepada hari kiamat, kemudian hatinya meyakini tentang hari kiamat, maka kita akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian mendorong seseorang untuk bersemangat dalam berkarya. Ini maksudnya adalah ketika kita yakin bahwa nanti setelah saya mati, setelah kalian mati, maka saya harus memiliki bekal yang cukup. Maka saya harus berbuat baik di dunia ini. Kemudian memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Jika kita yakin tentang adanya kiamat, maka kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan kita adalah hidup bahagia di surga, bukan hidup sengsara di neraka. Demikian materi iman kepada hari akhir. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.